Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang perlindungan data pribadi di sosial media. Sebelum lanjut materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Kaputi Aryani, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Putri Mahendra, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nimade Cantika Nidia Putri, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Putu Hendra Raditya, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Imadi Darmarta, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, absen 31. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut materi. 1. Pengertian data pribadi. Data pribadi dapat diartikan sebagai setiap data tentang diri pribadi kita, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara terpisah atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam suatu sistem. Terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti halnya materi yang disampaikan oleh Bapak Doni DU, beliau adalah bagian internet sehat atau pendiri ICT Watch. ICT Watch adalah penggagas internet sehat atau cyber wellness pada tahun 2002. Kampanye advokasi literasi digital yang masih konsisten melayani masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melakukan proses perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi menurut UU Penduduk adalah A. Nomor KK, B. Nomor induk kependudukan, C. Tanggal, bulan, tahun lahir, D. Keterangan tentang kecacatan fisik atau mental, E. Nik ibu kandung, F. Nik ayah kandung, D. Beberapa catatan peristiwa penting. 2. Pengertian privasi. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Privasi dapat diartikan juga sebagai kemampuan diri atau kelompok untuk menentukan dan menjaga apakah data pribadinya boleh atau tidak untuk diketahui oleh pihak lain. Faktor-faktor privasi. A. Faktor personal. Faktor personal dalam privasi meliputi beberapa hal, seperti pengalaman pribadi, kehidupan keluarga, dan sebagainya. Hal-hal personal tersebut akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap privasi dirinya sendiri atau orang lain. B. Faktor situasional. Privasi situasional menyatakan bahwa pandangan seseorang akan privasi akan sangat dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian orang lain. C. Faktor budaya. Faktor budaya akan menjelaskan bahwa setiap budaya tidak memiliki perbedaan terhadap kebutuhan akan privasi. Namun kendati demikian, setiap budaya akan tetap berbeda dalam penerapan privasi tersebut. Jenis-jenis privasi. A. Privasi atas tubuh. Privasi atas tubuh adalah privasi atau hak pribadi yang menjelaskan bahwa tubuh kalian adalah milik kalian sendiri, sehingga tidak ada yang diperkenakan untuk menyentuh atau memeriksanya. B. Privasi identitas. Privasi identitas adalah hak pribadi yang menjalankan aktivitas atau bahkan kehidupan sehari-hari secara anonim. C. Privasi data. Privasi data merupakan jenis privasi yang belakangan ini cukup dibahas. Privasi ini terkait dengan jejaring digital. Contohnya, privasi ini antara lain foto, dokumen, dan data. D. Privasi korespondensi. Privasi korespondensi adalah hal yang biasa kita bicarakan ketika akan membahas privasi online. Privasi ini juga menunjukkan kesediaan seseorang untuk berkomunikasi dengan siapapun yang kita kehendaki. E. Privasi wilayah. Privasi wilayah berkaitan dengan status teritori atau kekuasaan. G. Privasi keuangan. Jenis privasi lainnya yaitu privasi keuangan. Privasi ini jenisnya diwujudkan dalam wawasan tentang keuangan pribadi. Contohnya, penerapan privasi ini seperti dilakukan oleh pihak bank yang menjaga informasi keuangan nasabah. Cara menjaga privasi di media sosial. A. Hindari penggunaan Wi-Fi di ruang publik. Wi-Fi bisa memicu kebocoran data privasi. Sebab saat kalian menggunakan Wi-Fi, orang lain dimungkinkan bisa mengakses informasi pribadi kalian. B. Hindari kebiasaan sembarangan melakukan klik. Kita harus lebih berhati-hati saat klik tautan. Pasalnya jika asal bisa jadi tanpa sengaja kita telah memberikan kesempatan bagi peretas untuk mengakses segala informasi kita. C. Jangan membagikan lokasi di media sosial. Membagikan lokasi terkini atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi di internet juga bisa membahayakan privasi. Pasalnya, setiap kali membagikan lokasi di media sosial memberikan orang lain untuk melakukan pelacakan. Akhirnya, hal ini bisa berpotensi memancing terjadinya kriminalitas.
3. Memahami privasi. 3 hal pokok yang perlu kita pahami untuk menjaga data pribadi kita maupun orang lain di internet berikut. A. Pertimbangan dengan benar ketika akan memberi data pribadi diri sendiri, anggota keluarga ataupun milik orang lain, baik secara online maupun offline ketika pihak manapun. B. Ketika menggunakan media sosial, batasi data pribadi yang kita posting di internet. Data pribadi tersebut bisa berupa teks, foto maupun video. C. Pelajari dan pahami teknologi yang kita gunakan, baik itu gadget maupun layanan online seperti media sosial. Ketika perlu juga menjaga agar media sosial maupun gawai yang kita gunakan sehari-hari tidak lantas membocorkan data pribadi ke pihak lain. A. Contoh mengatur data privasi pada layanan Google di ponsel berbasis Android. B. Kerangka literasi digital Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap data pribadi. C. Pengaruh teknologi bagi anak. D. Peta jalan perlindungan anak. E. Stakeholder privasi data. 1. Penyediaan akses internet atau operator seluler atau penyelenggara jasa internet. A. Meningkatkan prosedur kebijakan dan standar teknis untuk perlindungan data pribadi. B. Memastikan layanannya tidak tersimpan atau terdistribusi konten ilegal serta penanganannya. 2. Platform media sosial, internet messenger, dan user generated content. A. Memiliki prosedur dan mekanisme yang memudahkan pelaporan kasus oleh stakeholder. B. Memastikan layanannya tidak tersimpan atau terdistribusi konten ilegal serta penanganannya. 3. Pemerintah. A. Memfasilitasi jalan dan regulasi yang memadai terkait perlindungan anak di internet. B. Mendorong strategi inovasi bagi penyedia layanan untuk menyediakan fitur proteksi anak. 4. Media massa. A. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang internet secara proporsional dan faktual. B. Mempromosikan pentingnya edukasi literasi digital baik secara informal maupun formal. 5. Penegak hukum. A. Memiliki prosedur penanganan kasus yang cepat, tepat terukur, dan ramah anak. B. Memahami tren penggunaan teknologi digital serta dinamikanya di tengah masyarakat. 6. Masyarakat. A. Berperan proaktif meningkatkan kesadaran bersama terkait perlindungan anak di internet. B. Menjalankan kegiatan edukasi literasi digital secara bersamaan dan swadaya. F. Kurikulum literasi digital. G. Hal pokok menjaga data pribadi. 1. Pertimbangkan dengan benar ketika akan memberikan data pribadi diri sendiri, anggota keluarga ataupun milik orang lain, baik secara online maupun offline kepada pihak manapun. 2. Ketika menggunakan media sosial, batasi data pribadi yang kita posting di internet. Data pribadi tersebut bisa berupa teks, foto, ataupun video. 3. Pelajari dan pahami teknologi yang kita gunakan, baik itu gadget maupun layanan online seperti media sosial. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.